Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Kalau kau yang nyinyir, yang sok tahu, yang seolah-olah kau jadi ahli hukum, yang kau hanya dengan kesan, hanya dengan pendapat kau mengatakan orang bersalah, nanti pada saat anakmu, putrimu, bapakmu, saudaramu divonis pidana, masuk penjara, hanya berdasarkan kesan, berdasarkan analisa perorangan, berdasarkan pendapat ahli yang dibayar, barulah kau menangis teriak-teriak, mana keadilan, mana pengacara. Itulah saya udah lihat banyak kasus seperti itu. Jessica tidak bersalah. Waduh, di sini banyak banget netizen yang habis nonton Ice Cold ya, film dokumenter dari Jessica Kumala Wongso soal kopi cyanida, di mana publik sekarang beropini bahwa Jessica bukanlah pelakunya. Lalu muncul pertanyaan, Kak, bisa nggak kasus ini dibuka lagi, diproses hukum lagi? Kalau proses hukum lagi jelas tidak bisa. Karena Jessica dan kuasa hukumnya sudah menempuh semua upaya hukum. Nah, upaya hukum apa yang sudah ditempuh oleh Jessica dan kuasa hukumnya? Yaitu peradilan tingkat pertama. Di sini dinyatakan bahwa Jessica terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan. Lalu diupayakan lagi nih, tingkat banding. Hasilnya justru menguatkan putusan tingkat pertama. Lalu dilakukan lagi upaya hukum kasasi. Sama juga menguatkan putusan sebelumnya. Lalu upaya hukum terakhir yang dilakukan kuasa hukum Jessica, ya, yaitu permohonan PK atau peninjauan kembali, dan hasilnya juga ditolak. Lalu ada solusi lain nggak dari kasusnya Jessica? Ada, yaitu mintalah pengampunan, minta grasi kepada presiden. Ya, syaratnya adalah menerima putusan hakim dan mengakui kesalahan. Kira-kira Jessica mau nggak? Guys, ada hal baru yang buat gue nyesek banget mau nangis. Barusan gue liat wawancaranya di Dugo Besar. Nah, kalian bisa lihat di YouTube di menit 28. Jadi Bang Oto bilang dia udah 7 tahun ini sering mengunjungi Jessica di penjara. Berbagai cara dilakukan supaya Jessica ini bisa mendapat keadilan yang baik lah. Sampai pada akhirnya Bang Oto bilang lah, coba kita ajukan gerasi. Dan tanyalah Jessica ini, gerasi itu apa Bang? Dijawab, gerasi itu pengampunan presiden atas hal yang kamu lakukan, tapi dengan cara kamu harus mengakui perbuatanmu itu. Dan ini nyesek banget. Dia jawab, enggak Bang, saya tidak mau mengakui perbuatan yang saya tidak perbuat karena saya bukan pembunuh. Biarlah 10 tahun atau 20 tahun lagi di penjara saya jalani. Ya Allah. Dan kalian tau gak, dia jadi guru bahasa Inggris loh di penjara. Tapi aku percaya Tuhan Maha Baik, Maha Adil, dan Maha Kuasa. Buktinya adalah kenapa dari sekian banyak kasus di dunia, Netflix pilih ini, padahal ini kasus sudah hampir dilupakan orang. Apa mungkin ini doa dari Jessica tiap malam di penjara? Wallahu a'lam. Ini adalah hutan profesi saya. Saya katakan sebagai hutan profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah. Ya, tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka baru ini. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya. Kenapa? Dan Mama Sadikin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan close case. Case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong kita dijawabkan. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya. Nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Kenapa Krishnamurti tidak melakukan otopsi? Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden. Pihak jaksa penuntut umum bicaranya melakukan otopsi. Pihak penyidik bilangnya melakukan otopsi. Pihak keluarga bilangnya melakukan otopsi. Kenyataannya di persidangan tahun 2016, dengan gamblang, Dr. Slamet bilang tidak melakukan otopsi dikarenakan permintaan dari pihak terkait. Sedangkan otopsi adalah hal penting, makanya hari ini ramai lagi, karena kunciannya otopsi tidak dilakukan. Oke kawan, ingat ada bahasa no autopsy, no case. No autopsy, no crime. Ingat itu. Makanya hari ini ramai bukan perihal Netflix. Netflix itu hanya pemicu kawan. Orang pada saat itu juga sebagiannya, walaupun sebagian kecil itu merasakan kejanggalan sebenarnya. Cuman orang penasaran kenapa hanya karena kopi kok bisa seperti itu. Dan kalau kawan-kawan sadari di tahun 2016 kita di framing seakan-akan hanya patut diduganya hanya J. Tidak diberi kesempatan untuk menilai kondisi dan orang-orang terkait. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri. No autopsy, no case. Ingat itu. Gue mau ngajak kalian sama-sama mikir, menurut kalian nih, setelah tayang Ice Cold kan jadi banyak orang yang peduli lagi sama kasus Jessica Mirna. Menurut kalian, dengan pemikiran kalian yang jernih dan bersih, kita mikir lagi ya, kita kan gak kenal Mirna, gak kenal Jessica ya, kita gak kenal keduanya. Kenapa Mirna gak diotopsi? Kenapa? Banyak desas-desus yang bilang kalau misalkan Mirna itu ada asuransinya gede banget. Kalau misalkan itu benar, yang dapat asuransi temannya atau keluarganya kak? Approval otopsi itu dari keluarga kak.
bukan dari teman atau sahabat. Balik lagi, kenapa Mirna nggak diotopsi? Untuk kasus kematian gak wajar ya, dia bukan meninggal karena sakit, bokap gue meninggal itu karena GERD, gak perlu otopsi. Kita semua tahu dia meninggal karena itu. Tapi kalau misalkan bokap gue meninggal di mana gitu, gue nggak tahu kenapa, mending diotopsi daripada gue nggak tahu kebenaran yang terjadi di bokap gue. Mungkin ada sesuatu orang yang berbuat jahat sama bokap gue, mending gue tahu kebenarannya. Bahkan kalau misalkan diotopsi nih, memang dia kan pasti di tubuhnya itu sudah tidak balik lagi seperti kemarin. Tapi kan nyawanya juga nggak balik kak, dia pasti meninggal dan nggak bisa hidup lagi. Rohnya udah ke Tuhan kan, udah balik ke Tuhan. Ya lebih baik gue tahu apa yang terjadi lewat otopsi. Sekarang semua kasus kematian tak wajar itu diotopsi teman-teman. Ingat kasus Brigadir J, dia meninggal tak wajar, dibilang karena saling tembak-menembak. Tadinya tersangkanya cuma 1 kak, Icat doang kak. Setelah diotopsi, tersangkanya berapa kak? 4, 5, banyak kan ketahuan. Ayo kita mikir dan kita belajar. Kenapa kira-kira? Silahkan diskusi teman-teman. Dampak film dokumenter Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix lebih besar dari perkiraan berbagai pihak. Sebagian publik mulai meragukan bahwa Jessica Wongso lah yang membunuh Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida saat nongkrong di mall. Berhari-hari setelah perilisan, film Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso masih ramai dibahas publik. Terbaru, pada Selasa, 10 Oktober 2023, pagi, kata kasus Jessica trending di mesin pencarian Google. Tak hanya itu, akun Instagram Presiden Jokowi diserbu tagar Justice for Jessica. Mereka meminta RI1 tak tinggal diam, dan kalau bisa kasus Jessica Wongso, narapidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dibuka kembali. Pantauan media pagi ini memperlihatkan tagar Justice for Jessica menggenangi kolom komentar unggahan terbaru Presiden Jokowi yang membahas kereta api cepat Jakarta-Bandung bernama WOS. Netizen malah fokus ke kasus Jessica. Serangkaian uji coba telah dilaksanakan. Ribuan orang telah menjajalnya. Saya sendiri 3 kali merasakan nyamannya perjalanan Jakarta-Bandung PP dengan mode transportasi mutakhir itu, tulis Jokowi pada Senin, 9 Oktober 2023. Dan pekan lalu, kereta cepat pertama di Indonesia, juga Asia Tenggara, itu saya resmikan. Setiap orang kini bisa ikut merasakan pencapaian baru kemajuan transportasi Indonesia. Namanya WOS, ia menyambung. Menilik kolom komentar, banyak netizen memohon agar Presiden Jokowi memperhatikan nasib Jessica Wongso yang divonis 20 tahun penjara dan kini mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta. Tak sedikit yang mempertanyakan peluang kasus Jessica dibuka kembali. Dir Bapak Jokowi, mohon dengan hormat, apa bisa dibuka kembali kasus Jessica? Kami sebagai rakyat dan orang awam akan hukum, hanya menginginkan keadilan. Kalau memang bersalah, mohon dibantu ditemukan bukti yang cukup kuat bukan berdasar insting, tagar Justice for Jessica. Yang lain meminta Jokowi memperhatikan ulang kasus Jessica Wongso sebagai tanda kepedulian terhadap penegakan hukum di tanah air, menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI. Mengingat, tahun depan pemilu digelar. Tolong kami rakyat butuh bantuan Bapak sebagai Presiden. Setidaknya sebagai tugas akhir sebelum Bapak usai jabatan. Tolong berikan keadilan untuk Jessica Kumala Wongso. Tagar Justice for Jessica, tulis netizen.